Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binisna'in ala umurid dunya waddin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya takdimi beliau segenap pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin, yaitu Kiai Haji Muhammad Munawir Sajali dan Kiai Haji Khalid Junaidi NPDI, serta segenap penziarah Wali Songo Hidayatul Muqtadiin yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejarah singkat Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir sekitar tahun 1400 Masehi. Beliau dilahirkan di daerah Vietnam, Kerajaan Champa. Nama asli beliau adalah Ali Rahmatullah. Ketika kecil beliau sering dipanggil Raden Rahmat. Kemudian beliau juga merupakan putra dari Syekh Ibrahim Jainuddin As-Samarqandi yang merupakan salah satu anak dari Syekh Jumanil Kubro. Dilihat dari silsilah beliau, sanad beliau masih menyambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian saat kecil dan remaja, beliau menghabiskan waktu untuk berada di Champa. Kemudian tidak hanya hal itu, beliau menimba ilmu dengan bersungguh-sungguh. Beliau menimba ilmu di Pasai, Aceh. Kemudian pada saat usia genap 20 tahun, beliau bersama Ali Murtado dan Abu Hurairah yang merupakan adik sepupu beliau. Mereka diajak oleh sang ayah untuk berkelana ke Pulau Jawa, sekaligus untuk berdakwah dan menemui Dewi Andrawati. Sebelum berangkat ke Pulau Jawa, beliau singgah di Palembang untuk menjumpai Arya Dharma. Kemudian setelah dari Palembang, beliau singgah lagi ke Pelabuhan Jepara hingga akhirnya ke Tuban. Pada saat itu, ayah beliau menderita sakit, kemudian meninggal dan dimakamkan di desa Gresik Harjo. Setelah itu, beliau dipanggil oleh Raja Majapahit untuk mendatangi kerajaan Majapahit dan menghadap kepada Raja Prabu Brawijaya. Setelah pulang dari kerajaan Majapahit, beliau menikah dengan putri cantik yang bernama Nyai Ageng atau sering disebut dengan Nyi Gede Manila, yang merupakan putri dari Tumenggung Wilatika. Setelah beberapa saat di Majapahit, Ali Rahmatullah menyelesaikan tugasnya hingga akhirnya Ali Rahmatullah diberi tanah di Ampel Denta, Surabaya. Daerah Ampel Denta yang berawa-rawa, di sini Ali Rahmatullah membangun dan mengembangkan pondok pesantren. Mula-mula beliau merangkul masyarakat sekitar. Dakwah pertama kalinya sangatlah unik. Beliau membuat kerajinan yang berbentuk kipas yang terbuat dari akar-akar tumbuhan dan anyaman rotan. Dari sinilah awal mula dakwah Ali Rahmatullah mulai berkembang dan banyak masyarakat yang masuk Islam, yang kemudian membangun sebuah langgar untuk tempat pendakwaan yang berkembang terus-menerus. Hingga pada akhirnya beliau membangun sebuah pondok pesantren yang ada pada abad ke-15. Pesantren ini menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, bahkan mancanegara. Di antara santri beliau pada saat itu Sunan Giri dan Raden Pata yang menyebarkan dakwah Islam ke Jawa dan Madura. Pada awalnya, sistem pondok pesantren Ampel ini merupakan pengembangan dari kebudayaan para Islam yang pertama kali dipelopori oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel mengembangkan
pendidikan pesantren dengan kecerdasan dan kedermawanan yang dimilikinya. Dengan sistem pendidikan Islam yang mengambil bentuk lembaga pendidikan, biara dan asrama yang dipakai pendeta dan biksu yang mengajar dan belajar. Kemudian tempat pesantren Sunan Ampel tidak pernah membatasi seorang yang menuntut ilmu dari penjuru dunia untuk menuntut ilmu kepadanya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1467 Masehi. Beliau wafat pada saat sujud di Masjid Ampel dan beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Demikianlah sejarah singkat Sunan Ampel. Semoga bermanfaat kepada penziarah Pondok Pesantren Hidayatul Muqaddin. Semoga mendapatkan berkah dan mampu meneladani dakwah beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.